lembaga penjamin polis ini kan harapannya menjamin polis. Nah, sementara produk asuransi ini kan ada yang unit link juga nih Pak. Terus kemudian nanti lagi digodok juga di OJK yang produk asuransi umum, ID ada PID-nya juga. Nah, pertanyaannya yang dijamin oleh lembaga penjamin polis ini nantinya apakah semua produk asuransi dalam rangkaian unit link tadi atau hanya proteksi sementara yang investasinya enggak? Seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Mudah-mudahan Sobat TV Asuransi dalam kondisi sehat, walafiat, sehingga bisa tetap beraktivitas dalam situasi yang masih pandemi saat ini. Jumpa lagi bersama saya, Ahmad Aris, pimpinan redaksi media asuransi di program Medas Talk, Media Asuransi Talk, yaitu sebuah program bincang-bincang yang mengangkat seputar isu terkait perasuransian, perbankan, multi finance, dan jasa keuangan lainnya. Nah, kali ini kita masih akan melanjutkan perbincangan kita terkait tema seputar apa kabar lembaga penjamin polis. Nah, kalau dari episode-episode sebelumnya kita sudah banyak menggali informasi tentang harapan dari pelaku usaha, dalam hal ini asosiasi perasuransian, mulai dari asosiasi asuransi jiwa, terus kemudian asosiasi asuransi umum, dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Nah, dari 3 episode sebelumnya, kita setidaknya bisa menarik garis benang merah bahwa industri, dalam hal ini pelaku perasuransian, sangat menanti kehadiran lembaga penjamin polis ini. Nah, untuk mengupas lebih dalam lagi, untuk mengetahui update-nya terkait sejauh mana sih sebenarnya progres dari pembentukan lembaga penjamin polis ini, karena keberadaan dari lembaga penjamin polis ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dari sisi tingkat waktu bisa dibilang memang sudah melewati tingkat waktunya yang seharusnya 3 tahun setelah Undang-Undang perasuransian berlaku. Nah, untuk mengetahui sejauh mana progres pembuatan lembaga penjamin polis ini, tentunya kan memang butuh perangkat hukumnya untuk pendirian lembaga ini. Nah, kita sudah kehadiran secara virtual narasumber dari pemerintah, dalam hal ini dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kita sudah kedatangan Bapak Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKWF Kementerian Keuangan secara virtual. Kita sapa dulu Bapak Adi, apa kabar Bapak Adi? Selamat siang Mas Aris, apa kabar? Kabar baik dari kami. Alhamdulillah Pak, semoga sehat terus Pak tim BKF sehingga terus dapat berproduktif di tengah kondisi pandemi saat ini Pak ya, demi kemajuan ekonomi tentunya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Adi, ini tentunya Sobat TV Asuransi sudah penasaran nih tentang sebenarnya sudah sampai mana nih Pak progres pembentukan lembaga penjamin polis ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mas Aris atas undangannya. Jadi sebagaimana dimaklumi, keberadaan lembaga penjamin polis ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 ya tentang perasuransian. Dan saat ini kami sedang menggodok RUU reformasi sektor keuangan ya. Pengembangan penguatan sektor keuangan Indonesia, dan itu mencakup ada beberapa pendekatan karena memang ada beberapa regulatory framework dari undang-undang yang sudah ada selama ini seperti perbankan, undang-undang pasar modal, undang-undang perasuransian yang perlu diupdate, salah satunya dengan PPP ini, penyiapan PPP, itu nanti kita akan susun bersama antara pemerintah dan DPR dalam format Omnibus Law. Jadi artinya nanti akan kita masukkan di dalam pasal-pasal, dan kita sedang melakukan pendalaman dan finalisasi, karena sudah masuk dalam Prolegnas 2021, Mas Aris. Sehingga memang salah satu tantangan kita adalah selama ini, kita ingin pembentukan PPP ini akan bertujuan untuk 2 hal, ya, yaitu pertama, tentunya melakukan perbaikan khususnya untuk meningkatkan trust terhadap industri asuransi, perasuransian, dan yang kedua adalah untuk memberikan perlindungan ya kepada pemegang polis tertanggung dan serta peserta ya secara adil, akuntabel dan sustainable. Demikian Mas Aris.
Pak, sebenarnya kalau kita flashback sedikit Pak ke belakang sebelum pernyataan ini kan ada informasi menarik bahwa pembentukan LPP ini kan akan menjadi bagian dari RUU Omnibus Law sektor keuangan Pak ya. Nah, sebenarnya kenapa sampai batas waktu 3 tahun setelah Undang-Undang Perasuransian ini disahkan atau berlaku, tapi lembaga ini belum berdiri atau belum terbentuk? Itu penyebabnya apa Pak kalau boleh tahu? Nah, kami boleh jelaskan demikian, Mas Haris. Jadi ada salah satu tantangan ya di dalam pembentukan PPP dalam 3 tahun setelah Undang-Undang Perasuransian waktu itu, yaitu adanya kita ada prerequisite sebenarnya secara ideal ya. Pembentukan PPP itu perlu memperhatikan kondisi industri perasuransian yang perlu secara komprehensif ya kita assess tingkat kesehatan dan juga kemungkinan kesiapan ya, dan kita juga melakukan benchmarking Pak Aris di beberapa negara untuk tentunya menentukan ya di samping saat waktu yang tepat juga kesiapan kita untuk membentuk PPP itu sendiri. Jadi pembentukan PPP ini idealnya sebenarnya dilakukan pada saat kondisi sistem perasuransian kita sudah siap untuk melakukan itu ya, dan itu tentunya membutuhkan waktu, dan kami sendiri melihat bahwasanya ini adalah waktu yang tepat kayaknya. Sepertinya ya kita sudah lakukan pendalaman bersama, studi bersama, kemudian kita lakukan audiensi dengan pelaku bisnis, dengan asosiasi, dan bahkan kita juga melakukan benchmarking ya kita tanya juga kepada narasumber kita dari berbagai narasumber, khususnya dari akademisi, dari praktisi, dan bahkan dari lembaga donor ya, yang bisa memberikan pencerahan pada kita semua sampai pada waktunya kita benar-benar bisa siap mewujudkan ya sebuah tonggak sejarah barangkali nanti untuk industri perasuransian supaya Indonesia benar-benar bisa membangun sistem perasuransian yang lebih solid, yang lebih kuat, yang lebih kredibel, dan tentunya lebih sustainable ya di dalam khususnya menjamin keamanan dari sistem ini secara end-to-end kepada para nasabah dan kepada para khususnya masyarakat kita ya yang akan menjadi peserta ya dan tertanggung dari kontrak bisnis asuransi. Demikian, Mas. Pak, tadi Bapak menyampaikan RUU-nya sudah masuk Prolegnas 2021, Pak ya. Nah, target Betul. dari pemerintah sendiri ini bisa selesai kapan, Pak? Dan lembaga ini bisa mulai beroperasi seperti apa, Pak? Ya, misalnya dalam penyusunan peraturan perundangan, tentunya kita sudah juga siapkan opsi kebijakan yang akan ditempuh. Nanti akan kita lakukan pembahasan dengan DPR, ya pemerintah, dengan otoritas di lintas kementerian dan juga lembaga, kemudian nanti dengan DPR, dan tentunya setelah ditetapkan, diterbitkan penetapan dari undang-undang tersebut, kita akan membutuhkan beberapa aturan pelaksanaan khusus untuk nanti bisa secara paripurna ya kita bisa benar-benar mewujudkan impian ini. Demikian, Mas. Tahun ini, Pak, kira-kira targetnya, Pak? Target tahun ini kita selesaikan pembahasan peraturan perundangannya, jadi khususnya dari dari undang-undangnya dulu, kemudian nanti dari situ kita targetkan secara maraton semua ketentuan peraturan yang dibutuhkan untuk melaksanakan itu, Mas Haris. Berarti kemungkinan efektif bisa berjalan beroperasi itu 2020 baru Pak ya? Ini sekarang 2021 ya. Iya. Ya, jadi mungkin 2021 akhir atau mungkin kita harapkan ya tidak tidak jauh dari penetapan undang-undang itu sendiri, Mas Haris. Oke. Karena kan kalau kita lihat skop dari RUU Omnibus Law ini kan tentunya kan nggak hanya satu sektor keuangan, Betul. Pak ya, bukan sektor keuangan yang lain. Tapi pemerintah optimis, Pak ya, di proses di parlemennya akan berjalan mulus gitu, Pak. Iya. Jadi ini adalah merupakan kesempatan kita untuk melakukan juga revisi terhadap sektor keuangan Indonesia ya. Jadi bahwasanya asuransi dan pensiun, ya kan, pasar modal, perbankan, kemudian LJK lainnya, industri jasa keuangan lainnya ini merupakan instrumen yang sangat kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan dalam jangka panjang. Jadi Indonesia saat inilah waktunya ya, walaupun dalam kondisi pandemi,
pemerintah tahun lalu menyampaikan Omnibus Law Cipta Kerja, itu adalah untuk mendukung juga peluang investasi. Ya. Jadi di samping kita saat ini sedang menangani pandemi COVID-19, tapi kita juga do our best, Mas, untuk pertama meletakkan fondasi Indonesia itu membangun ketahanan terhadap pandemi, jadi krisis kesehatan. Kemudian nanti ke depan kita ingin ada kebangkitan investasi atau perbaikan ekonomi yang segera, sehingga Indonesia benar-benar terhindar dari krisis yang berkepanjangan. Nah, oleh karena itu salah satu upaya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan juga salah satunya adalah peran dari sektor keuangan. Nah, sektor keuangan itu salah satunya asuransi menjadi instrumen penting ya di dalam membangun ketahanan khususnya dari sisi masyarakat kita yang mungkin asuransi selama ini adalah kebutuhan tersier, Mas. Ini sudah harus semestinya menjadi kebutuhan primer ya. Kita lihat kan pandemi, krisis climate change dan begitu banyak ancaman tantangan ke depan dari aspek kesehatan. Kita sebenarnya di sektor keuangan itu memiliki instrumen yang sudah ada yang selama ini mungkin perlu kita kembangkan terus, yaitu ibarat sedia payung di waktu hujan ya. Asuransi adalah instrumen sektor keuangan yang penting untuk bisa kita terus budayakan, literasinya kita tingkatkan, dan bahkan inklusinya dan pendalamannya di sektor keuangan ini, Pak. Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan dari sisi proses pembuatan payung hukumnya, Pak ya, artinya targetnya di akhir tahun ini sudah selesai prosesnya. Nah, kita mungkin akan lebih masuk lagi ke secara substansi lembaga ini, Pak. Kalau dari sisi lembaga sendiri, nanti kemungkinan apakah lembaga ini berdiri sendiri atau akan diindukkan di lembaga penjamin simpanan yang sudah ada, karena beberapa pelaku usaha atau pelaku usaha asuransi menyatakan yang paling gampang saat ini adalah ya dibuat semacam 2 kamar gitu, Pak, di LPS. Ini seperti apa nantinya, Pak? Ya, salah satu opsi yang kita juga pelajari dari benchmark negara lain adalah pembentukan PPP itu dilekatkan dengan lembaga penjaminan deposit ya, yang seperti kita itu LPS. Ya. Itu menjadi salah satu poin yang sedang dan tengah digodok oleh pemerintah dan DPR. Nanti tentunya opsi itu bukan satu-satunya opsi, karena di beberapa negara, contohnya misalnya di Malaysia, ya, di Kanada, di Korea Selatan, ya kita lakukan kajian lah, Pak. Jadi kita coba timbang-timbang yang paling cocok yang model seperti apa di Indonesia. Apakah nanti menyatu dengan LPS atau mungkin nanti kita akan bisa juga opsi lain ya, seperti negara-negara Kanada seperti itu membangun secara standalone bahkan terpisah antara yang jiwa dan yang umum seperti itu. Kemudian nanti ada pendekatan lain seperti kita akan lihat apakah itu post-funded atau pre-funded. Kemudian ini juga menjadi pembahasan selama ini yang nampaknya sudah mulai mengkerucut ke beberapa opsi kebijakan, dan ini tentunya kita akan sampaikan pada publik pada waktunya nanti ya. Kita ada juga saat ini menampung beberapa masukan dari masyarakat, karena pemerintah ingin benar-benar ini menjadi inisiatif bersama, Mas Aris, bahwasanya Indonesia benar-benar menangkap peluang untuk 2 tujuan tadi ya, meningkatkan perlindungan dari pemilik polis dan juga tertanggung, kemudian lebih kepada membangun trust juga dari sistem perasuransian di Indonesia supaya secara nyata ya dukungan pemerintah dan masyarakat asuransi dan bahkan masyarakat Indonesia yang akan terlayani dengan kesiapan industri ini untuk menjadi salah satu instrumen dalam sektor keuangan yang kuat ke depan, itu menjadi benar-benar kita bisa wujudkan bersama-sama dalam waktu dekat. Demikian, Mas Aris. Dari pasal 53 itu kan kalau nggak salah semua perusahaan asuransi itu harus menjadi anggota, Pak ya. Nah, sementara kan kalau kita lihat di industri asuransi itu kan ada asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi syariah yang mungkin ada sedikit perbedaan mungkin pada sisi karakteristiknya. Kalau asuransi umum kan sifatnya lebih jangka pendek, Pak ya. Kewajiban klaimnya, sementara yang jangka panjang adalah asuransi jiwa gitu kan. Sementara untuk yang syariah dia punya akad-akad sendiri ya. Nah, ini seperti apa nanti perlakuannya, Pak? Apakah
dalam keanggotaan tersebut perlakuannya sama atau nanti akan ada perbedaan, Pak? Ya, di dalam pengambilan kebijakan tentang PPP, contohnya misalnya Mas, kita lihat dari LPS ya, penjamin simpanan kita. Kan kita dijamin dengan tarif tertentu, kalau nggak salah maksimal 2 miliar ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk asuransi nanti kita juga melakukan pendalaman, dan saat ini sudah ada beberapa opsi, tadi Mas Aris sudah sampaikan. Apakah asuransi jiwa, asuransi ini akan full pledge ya dengan syariah, jadi satu paket. Itu ada modelnya, itu ada di Malaysia, seperti itu. Tapi bisa juga secara terpisah, sebagaimana nanti kita pelajari di Kanada, di beberapa negara lain juga begitu. Nah, bisa juga nanti gini, asuransi jiwa plus tertentu di umum. Ya, kembali lagi, tarifnya seperti apa, itu akan kita coba lihat dari berbasis pada evidence ya. Jadi pada selama ini kita akan melihat kesiapan juga dari informasi yang ada pada kita, kemudian betapa kita juga perlu melihat juga exposure terhadap risikonya, dan juga kebutuhan ya, kebutuhan tentunya itu terkait dengan kesiapan dari seluruh industri ya, baik dari asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi umum ya. Dan juga nanti kita lihat secara spesifik masukan dari masyarakat sendiri ya kan. Ini kan juga ada beberapa mekanisme yang perlu kita sama-sama diskusikan. Itu terkait nanti apakah ini post atau pre-funded. Kalau pre-funded itu seperti yang sebagaimana LPS itu adalah ada iuran, Mas. Nah, pola iuran itu kan tentunya akan ada konsekuensi logis ya. Nah, kita kembali kepada tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah yes, kita sudah komit untuk membentuk PPP. Ya, kita akan mencoba meningkatkan trust, dan kita juga meningkatkan kesiapan dan kesigapan seluruh stakeholders ya di asuransi untuk benar-benar ini bisa dilaksanakan secara konsisten dan sustainable. Ya, kredibilitas dari lembaga dan pemerintah dalam hal ini mendukung supaya sistem atau ekosistem itu benar-benar siap untuk kita naik kelas begitu ya. Jadi setelah Undang-Undang Asuransi 2014 ya waktu itu ya, dan kemudian ke depan kita bisa dengan Omnibus Law ini, sektor keuangan kita bisa lebih sigap lagi untuk meningkatkan peluang ya, untuk memperkuat dari aspek kelembagaan dan juga aspek dari ekosistem yang lebih baik lagi ke depan. Pak, kalau kita melihat sejarah pendirian LPS itu kan selain sekarang memang ada iuran kan di awal-awal ada penyertaan modal negara, Pak ya, dari negara. Nah ini nanti apakah akan sama kalau memang ternyata lembaga ini berdiri sendiri, apakah nanti juga akan di awal-awal akan ada penyertaan dari negara, Pak? Penyertaan negara sendiri kembali, Mas, kita lagi coba mengkaji kesiapan dan masukan yang sudah kepada kita saat ini, karena kembali ini kita akan coba lihat banyak aspek di dalamnya. Kita belum bisa share saat ini terkait dengan model detailnya, Mas, tetapi kembali karena ini ada beberapa opsi dan beberapa hasil studi yang masih kita coba lakukan pendalaman. Pada waktunya nanti kita akan coba share kepada teman-teman ya. Pak, sebenarnya kalau dari sisi draft itu udah selesai belum, Pak? Atau masih finalisasi, Pak? Draft sendiri kita rencanakan pembahasan dengan DPR kan sesuai dengan penjadwalan ya. Kita naskah akademis sudah siap, kemarin sudah ada pembahasan tingkat pertama, tapi kembali ini adalah perlu juga beberapa penajaman ya. Nanti kan hasil pembahasan undang-undang itu selalu tidak hanya pemerintah sendiri, Mas Aris. Jadi saya perlu membuka ruang seluas-luasnya untuk diskusi dengan parlemen juga nanti, dan juga dengan masukan dari berbagai sumber ya. Jadi itu yang akan bisa kita kerusutkan nanti pada saat waktunya nanti kita bisa share kepada publik. Kalau dari jadwal tadi itu kapan, Pak, mulai pembahasan dengan DPR ya? Dengan DPR kita sudah ada penetapan untuk prolegnas itu setelah masa reses. Jadi kita masih menunggu nih waktu yang pas untuk nanti DPR dan pemerintah akan melakukan penjadwalan pembahasan dalam waktu dekat. Oke. Jadi mungkin antara bulan depan berarti, Pak ya? Ya tahun ini kan gitu. Kalau kita spare-nya kita harapkan dalam waktu dekat ya. Artinya kita sudah lakukan juga pendalaman terus dengan tadi studi dan seterusnya. Pas kita nanti sampaikan, tentunya opsi kebijakan yang akan dipilih ya, Mas.
bersama-sama itu antara pemerintah dan DPR. Ya. Pak, kan sebenarnya biasanya memang dalam satu pembahasan rancangan undang-undang itu kan ada salah satu bagian atau pasal lah yang biasanya itu menjadi justru titik krusial dan biasanya justru membuat pembahasannya menjadi lama gitu. Nah, di RUU Omnibus Law ini kira-kira ada nggak sih Pak? Mungkin kalau dari pembacaan dari BKF, ada nggak sih pasal yang kira-kira nanti akan prosesnya lama di parlemennya Pak? Kalau pembahasan parlemen, saya rasa akan selalu ada peluang untuk itu. Tetapi saya melihat begini, ada 3 aspek, Mas. Pertama tadi saya sampaikan literasi ya. Jadi literasi keuangan dan kemudian khususnya perasuransian itu menjadi PR bersama nampaknya. Jadi kita pada saat ingin mencoba mendorong inisiasi penguatan sektor keuangan, kita diperhadapkan pada ya ini udah waktunya untuk Indonesia yang tahun lalu keluar dari middle income trap ya, kita sudah masuk kepada upper middle income country menurut World Bank. Itu sudah selayaknya kita mulai lihat bandingkan sektor keuangan Indonesia dengan emerging countries ya. Nah, itu yang kami dapati di tahap-tahap awal diskusinya dengan parlemen itu sangat sangat kondusif. Artinya memang kita sama-sama mengikhtiarkan bersama-sama kapan ini kita bisa mencoba untuk mendiskusikan penguatan dan pengembangan sektor keuangan Indonesia. Nah, penguatan pengembangan sektor keuangan Indonesia itu dimulai dari satu peningkatan literasi, dan bahkan kalau perlu nanti meningkatkan budaya membangun awareness bahwa asuransi itu penting ya. Asuransi third parties itu sudah ada di Undang-Undang LLAJ, Mas Aris, itu implementasinya kan perlu dukungan untuk semua pihak ya, untuk bisa membangun kesigapan juga komunitas yang siap untuk berasuransi dan juga menjadikan asuransi bukan lagi kebutuhan tersier tapi kebutuhan primer. Lalu inklusi keuangannya kepesertaannya tentunya ya, dari semua masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat majemuk dan besar, dan itu tentunya adalah satu opportunity, peluang besar untuk kita bisa meningkatkan inklusi keuangan kita. Presiden sendiri bersama jajaran juga sudah menetapkan ya target kita untuk inklusi keuangan itu by 2024 90%, Mas Aris. Jadi artinya kalau asuransi itu nanti juga kita perlu lakukan pendalamannya atau inklusi keuangannya seperti apa. Nah, kalau dari aspek pendalaman sektor keuangan atau sektor asuransi ini kita perbandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara emerging. Jadi itu masih dalam tataran kita itu masih peluang untuk peningkatannya masih luar biasa besar. Karena tadi dari literasi dan inklusi yang masih bisa kita terus tingkatkan, itu akan berujung pada pendalaman pasar. Nah, pendalaman pasar biasanya mewujud dalam kapitalisasi dari GDP, Mas. Kapitalisasi per GDP dari sektor asuransi dan pensiun Indonesia itu masih di total itu baru 11% dari GDP. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN misalnya dan negara-negara emerging, mereka bisa di atas itu. Bahkan misalnya Malaysia itu plus ya asuransi dan pensiun itu sudah berhasil mencapai di atas 60 bahkan 80% total. Artinya asuransi sendiri bisa sekitar 20-an%. Di Indonesia berarti baru 6% kira-kira per GDP ya Pak ya. Jadi, tapi kalau dari sisi numbers cukup besar memang, tetapi dari sisi size kita perlu mengejar ketertinggalan tadi, supaya memang benar asuransi benar bisa menjadi salah satu instrumen keuangan yang menunjang pembangunan Indonesia yang kredibel dan sustainable ke depan. Nah, berangkat dari situ, Mas Aris, saya kok melihat ini akan menjadi ikhtiar bersama ya. Jadi kesiapan itu kelihatannya juga tidak hanya dari industrinya, tapi juga dari masyarakat dan juga parlemen dan pemerintah yang bersama-sama mencoba meningkatkan lah ya kesiapan dan kesigapan kita untuk menangkap peluang tadi. Dan itu kuncinya di situ aja, Mas. Kalau menurut saya dengan update diskusi selama ini kelihatannya kita harapkan benar-benar akan bisa disepakati bersama. Seperti itu, Mas. Pak, bisa dibilang kan industri asuransi itu kan yang dijual adalah kepercayaan Pak ya. Nah, sementara satu sisi literasi dan inklusi industri asuransi sendiri kan masih rendah ya. Tapi di sisi lain bermunculan sejumlah kasus gagal bayar segala macam, dan mungkin inilah yang kemudian oleh pelaku industri perasuransi dianggap menjadi sebuah kebutuhan mendesak
keberadaan dari lembaga penjamin polis ini. Nah, artinya kan agar lembaga ini benar-benar sesuai tujuan awalnya dan tidak menjadi ajang moral hazard, ini nanti mitigasi risikonya seperti apa nih Pak? Agar lembaga ini justru tidak kemudian menjadi ajang moral hazard dari pelaku-pelaku yang nggak benar gitu Pak. Silakan. Ya. Di dalam konteks perumusan peraturan perundangan, kami membangun ada 5 pilar yang kita ingin coba kuatkan dari seluruh sektor ya Mas, cluster, termasuk asuransi. Jadi pada saat kita nanti akan ada instrumen di sektor keuangan yang kita coba lakukan pendalaman, lakukan inklusi keuangannya ditingkatkan, akses kepada perasuransian itu didorong begitu ya. Kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas daya saing dari industri. Nah, itu tentunya ada indikator-indikator kinerja yang terus kita akan lakukan penguatan di dalam pengawasannya, perizinan, pengawasan ya. Kemudian dari aspek mitigasi risiko, Mas Aris. Mitigasi risiko itu tentunya kita lihat aspek selama ini di mana nih posisi pengawasnya ya. Termasuk juga dari profesi penunjangnya ya, aktuaris. Jumlah aktuaris Indonesia itu kelihatannya juga perlu kita tingkatkan secara signifikan ya. Kalau kita perbandingkan dengan misalnya aktuaris di Malaysia, di Thailand misalnya, kita masih terus dorong ya. Dan itu tentunya berangkat dari mana? Dari literasi. Bahwasanya pada saat Indonesia ini akan mencoba meraih peluang menjadi negara maju by 2035, ya minimal kita harus tingkatkan pendalaman asuransi kita dari 6% menuju ke 10 atau 20% by 2035. Nah, itu tentunya akan ada span peningkatan jumlah perusahaan asuransi, peningkatan bisnis berkaitan dengan perasuransian. Kita membutuhkan SDM yang terus harus kita dorong ya. Kita juga meningkatkan peran dari pengawasnya supaya governance, kredibilitas dan sustainabilitas itu bisa dibangun bersama-sama. Dan terakhir tentunya adalah enforcement ya, law enforcement dan perlindungan konsumen dan khususnya di sini penjaminan terhadap polis ya. Jadi secara end to end tadi baik dari instrumen ya, dari literasi, akses dan pendalaman dari sektor ini kita coba tingkatkan juga. Indonesia perlu bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing dengan industri di dalam negeri maupun di luar negeri, dan bahkan mitigasi risikonya, karena begitu kita akan lakukan percepatan, penguatan, pengembangan, akan ada risiko yang selalu ada dan muncul, ya itu terus kita tingkatkan terus. Jadi pada saat yang sama, kalau kita masih mendapati tadi ada begitu banyak challenges, itu akan selalu ada di depan kita, tapi kita harus benar-benar bergandengan tangan di Mas Aris untuk meningkatkan trust ya kepada industri, dan bahkan ke depan kita bisa memanfaatkan penguatan sektor keuangan ini menjadi instrumen juga untuk pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan. Demikian Mas Aris. Pak, mungkin juga menjadi penasaran juga dari Sobat TV Asuransi. Jadi lembaga penjamin polis ini kan harapannya menjamin polis. Nah, sementara produk asuransi ini kan ada yang unit link juga nih Pak. Terus kemudian nanti lagi digodok juga di OJK yang produk asuransi umum, ID, ada PID-nya juga. Nah, pertanyaannya, yang dijamin oleh lembaga penjamin polis ini nantinya, apakah semua produk asuransi dalam rangkaian unit link tadi, atau hanya proteksi, sementara yang investasinya enggak? Seperti apa Pak? Kembali Mas, ini kita akan coba lihat kesiapan dari industri ya. Jadi konsekuensi dari penjaminan secara all risk, secara komprehensif itu tentunya kepada pricing ya. Dan juga kepada kalau ini dalam kaitannya dengan kita akan menerapkan misalnya seperti LPS, itu adalah dalam kontribusi perusahaan asuransi terhadap penjaminannya ya. Nah, oleh karena itu biasanya ada beberapa tahapan, mau keseluruhan atau mau sebagian, atau kita akan selected secara sebagaimana kita juga ikutin model LPS di perbankan ya. Investasi biasanya itu agak kita pisahkan. Kenapa? Karena investasi akan mengandung risiko yang berbeda ya. Nah, risiko yang berbeda tentu juga menghasilkan kompleksitas perhitungan dan biasanya lebih kita treat secara spesifik. Nah, oleh karena itu sementara ini kita ada dua opsi itu Mas, komprehensif atau sederhana, tapi biasanya kita akan lakukan dari yang paling dasar terlebih dahulu ya, yaitu penjaminan terhadap polis yang memang necessary, yang itu yang akan kita coba lakukan
pembahasan secara final nanti begitu selesai dibahas bersama internal dan juga di DPR, kita akan kelihatan tuh pendekatannya akan seperti apa. Tapi kembali, kalau mau semua pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu dari pricing-nya akan menjadi lebih mahal. Dan itu akan terkendala juga kesiapan dari semua industri juga, Mas. Mau nggak semuanya begitu? Nah, kembali kita akan coba lakukan kajian-kajian dan penajaman-penajaman dari opsi kebijakan. Demikian, Mas. Artinya dari sisi produk pun juga tidak bisa kemungkinan tidak semua produk asuransi kemungkinan bisa tidak semua. Ya, karena benchmark-nya juga sama. Benchmark-nya di negara maju itu biasanya mereka membagi dalam beberapa tadi Pak, beberapa spek ya, kesiapannya itu biasanya jiwa dulu. Itu jiwa itu sudah pasti kan gitu kan. Nah, umum kita melihat umum yang seperti apa yang akan ditanggung. Apakah sampai termasuk yang variasinya kontraknya sangat sophisticated atau tidak. Nah, itu yang akan menjadi salah satu kunci, Mas, penyelesaiannya. Dan kita harapkan, karena ini diskusi seperti ini tuh dulu sudah pernah dilakukan ya, sejak beberapa waktu yang lalu, sehingga nanti teman-teman, saya rasa industri sudah punya sense ya. Kalau perlu nanti come up dengan semacam common ground dengan kita, atau kesamaan pandangan dengan kita, sehingga kita bisa secara konstruktif ya, kolaboratif, kita bisa lakukan upaya untuk implementasinya lebih cepat jadinya. Demikian Mas Haris. Pak, kalau bicara tadi soal skemanya dari sisi iuran, terus kemudian jenis produk yang ditanggung, itu nanti akan masuk di undang-undangnya atau cukup nanti di turunan PP-nya, Pak? Oh, bagus sekali. Itu pertanyaan. Kita undang-undang itu levelingnya memang biasanya kan akan basis pengaturannya. Ada beberapa nanti akan kita turunkan dalam PP, POJK, atau PBI. Dalam hal ini mungkin nanti POJK ya. Nah, kita akan coba pilah-pilah mana-mana yang kira-kira akan heavy di tataran konseptual. Kalau konseptual kita akan masukkan kepada undang-undang. Tapi kalau dalam pengaturan yang kadang-kadang akan terlalu rigid, misalnya itu di undang-undang, kita akan cukup delegasikan ke dalam pengaturan implementasi pelaksanaannya Pak Aris. Demikian. Berarti optimis bisa lebih cepat RUU-nya Pak ya, untuk disahkan. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya nanti kita tidak semua terlalu detail kan. Biasanya terlalu detail ya, betul. akan menjadi perdebatannya semakin panjang kan gitu. Jadi kita selalu ada opsi untuk breakthrough-nya seperti itu Mas. Tapi ini pastinya secara paralel Pak ya, biar lebih cepat ya. Jadi ketika secara RUU-nya lagi pembahasan di parlemen, tapi secara paralel pemerintah OJK juga menyiapkan aturan pelaksanaan gitu Pak ya. Ya. Jadi RUU sektor keuangan ini sendiri sebenarnya udah disiapkan oleh teman-teman kita di OJK, di BI dan seterusnya terkait ya. Kemudian pada saat kemarin pimpinan bersepakat untuk melakukannya secara bersama, artinya itu kan kita konsolidasikan bahan. Seperti itu. Jadi ini akan menjadi semacam inisiatif bersama, kolaborasi lintas KL, lembaga, dan juga industrinya sendiri pun sudah kita lakukan pendalaman beberapa kali juga. Demikian. Kalau masukan dari masyarakat atau pelaku usaha udah cukup Pak ya, masukan? Ya, selalu kita buka terus, Mas. Ya, dari kantor kami membuka peluang untuk masukan, baik melalui FGD, ya kita juga kadang undang juga narasumber dari akademisi, bahkan industri dan pelaku usaha. Jadi open ya, seperti itu. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ini kira-kira ketika nantinya berlaku lembaga penjamin polis ini, apakah berlaku ke depan atau juga berlaku surut? Karena kan ini kan yang jadi gonjang-ganjing ini kan ada kasus besar nih Pak. Kekhawatiran ketika berlaku surut, ya begitu ini terbentuk, dan langsung kesedot gitu Pak. Ini gimana Pak? Begini Mas, jadi kembali ya, kalau kita mempersyaratkan sebuah sistem PPP. Sebenarnya sistem PPP itu awalnya kan diniatkan untuk sedia payung sebelum hujan. Nah, kalau tiba-tiba udah hujan dulu, itu biasanya kita persyaratkan bahwa industri yang akan ikut, itulah industri yang sehat. Ya. Industri yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan terkait dengan PPP. Ya. Sehingga nanti memang ada juga kontribusi dari masing-masing. Sehingga jaring pengaman sektor keuangan yang berlaku secara umum itu biasanya adalah pada saat ada terjadi kesulitan, itu ada bantuan likuiditas kan gitu. Kalau solvabilitas, terus gimana nih? Kalau udah nggak bisa berlanjut, berarti kan akan ada misalnya penutupan, misalnya seperti itu ya. Nah penutupan ditangani oleh siapa? Ditangani oleh lembaga resolusi.
Nah, PPP terus kemudian menjamin terhadap beberapa aspek tadi dari jaminan terhadap simpanannya atau terhadap dalam hal ini polisnya. Terus kita hitung-hitung dulu kontraknya seperti apa dari awal. Oh, pesertanya udah ikut anggota kan gitu ya. Kemudian oh ini yang akan ditanggung seperti apa. Itu akan dilakukan hitungan sehingga sistem itu akan put in place seperti itu. Jadi secara end to end sejak perizinan, ya kan, pengawasan dan bahkan sampai nanti terjadi resolusi itu sudah jelas apa namanya perlindungan terhadap nasabah atau pemegang polis kita seperti apa. Dan itu yang diharapkan. Ya. Tapi kalau sudah lewat, itu kan sudah ada tindakan juga terhadap apa namanya yang melakukan fraud ataupun apa itu sudah ada institusi yang menangani sendiri. Tapi kami lagi konsentrasi ke depannya seperti apa. Jadi artinya tentunya itu untuk meningkatkan trust kepada sistem secara keseluruhannya. Kalau pesertanya kita harapkan ya peserta nanti akan melibatkan semua industri asuransi yang memiliki kriteria dan memenuhi kriteria tertentu. Dan itu biasanya nanti kita bisa mulai melihat nih yang bagus, yang sehat, yang sudah pasti akan masuk dalam partisipasi dalam penjaminan polis, berarti industri kita ke depan akan semakin kuat gitu, karena dia mempunyai perlindungan terhadap apa namanya apabila terjadi prahara seperti itu ya, jadi gangguan di dalam bisnisnya yang mengakibatkan ada konsekuensi logis penutupan, misalnya seperti itu. Nah, di kita dari segi peserta tentunya ya karena kita ingin coba terus meningkatkan sustainabilitas program ini, pemerintah juga mendorong juga transparansi dan akuntabilitas pada saat yang sama. Semua apa namanya tahapan di dalam siklus hidup perusahaan asuransi itu sudah ada yang mengawasi gitu. Nah, dulu kita belum punya PPP kan gitu. Begitu kita punya berarti kita udah selengkap industri perbankan kita sekarang. Sehingga Indonesia sudah naik kelas lah, ibaratnya seperti itu, Pak. Pada saat ada terjadi badai, krisis atau apapun yang bisa mengganggu sustainability sebuah perusahaan, itu kita sudah ada instrumen yang siap untuk melakukan penanganan dan penyelesaiannya dengan paripurna. Demikian Mas Haris. Cukup ya, terima kasih ya. Ya, Pak, mungkin ada imbauan kepada masyarakat dengan keberadaan lembaga ini nantinya bahwa tidak perlu ada lagi kekhawatiran karena ketika ada terjadi persoalan ada lembaga ini yang mengcover gitu. Silakan Pak. Terima kasih Mas Haris. Saya pesannya secara umum aja bahwa sektor keuangan itu adalah semacam darah bagi ekonomi ya. Nah, sektor keuangan Indonesia itu memiliki peluang untuk maju ke depan, sehingga literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pendalamannya perlu kita lakukan. Salah satunya untuk literasi keuangan, saya usulkan asuransi itu bukan lagi kebutuhan tersier bagi masyarakat Indonesia, itulah kebutuhan primer, ya, sehingga sama dengan di masa COVID pandemi ini, Mas Haris, data itu adalah kebutuhan primer, betul kan? Nah, kita sudah waktunya juga untuk melihat asuransi ya, khusus untuk climate change, untuk kasus pandemi, status seperti ini, asuransi adalah is a must. Jadi mari kita berasuransi dan mari kita tingkatkan terus kemandirian sektor asuransi Indonesia ke depan. Tetap semangat. Baik. Terima kasih Bapak Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Adi Budiarso ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Sobat TV Asuransi. Tentunya harapan besar kita taruhkan di lembaga ini dan mudah-mudahan proses pembahasan payung hukumnya di parlemen bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sehingga harapannya akhir 2021 prosesnya sudah selesai dan lembaga ini bisa berjalan efektif dan tentunya ketika keberadaan lembaga ini diharapkan membuat masyarakat tidak perlu lagi khawatir untuk berasuransi. Demikian program Metastalk kali ini, mudah-mudahan bisa menjawab atau memberikan pemahaman yang lebih luas kepada Sobat TV Asuransi terkait progres pembentukan dari lembaga penjamin polis ini. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan secara ketat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.